Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Junior Arga Raharjo dari Universitas Bina Perjuangan Karawang, jurusan Teknik Industri angkatan tahun 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota Bogor dalam mengatasi COVID-19 dengan model susceptible, infected, dan recovered atau biasa kita sebut SIR. PSBB di Kota Bogor sendiri dilakukan selama 1 bulan mengikuti anjuran dari pemerintah Jawa Barat, dimulai dari tanggal 12 Mei 2020 sampai 12 Juni 2020. Di sini kenapa saya mengambil Kota Bogor? Karena Bogor merupakan wilayah Jabodetabek yang dimana merupakan pusat dari pemerintahan dan pusat dari akses ekonomi yang berada di Indonesia. Di sini kita akan melihat data COVID-19 di Kota Bogor. Di Kota Bogor terdapat 1.557 jumlah orang dalam pemantauan, dengan 1.399 orang tersebut selesai dipantau, dengan sisa 158 orang masih dalam masa pemantauan dan jumlah orang yang meninggal 0. Dan kemudian pasien dalam pengawasan yang ada di Kota Bogor berjumlah 427 orang, dengan 307 orang dinyatakan sembuh, 54 orang masih dalam perawatan di rumah sakit, dan 66 orang lainnya meninggal dunia. Dan kemudian kita akan melihat data positif COVID-19 di Kota Bogor berjumlah 153 orang, dengan 70 orang dinyatakan sembuh, 67 orang masih dirawat di rumah sakit, dan 16 orang lainnya meninggal. Setelah kita melihat data ini, kita akan melihat jumlah penambahan kasus positif corona di Kota Bogor selama masa PSBB. Datanya adalah sebagai berikut. Dari tanggal 12 Mei sampai dengan tanggal 12 Juni, datanya masih fluktuatif ya, dengan penambahan kasus positif paling tinggi terjadi di 21 Mei dan yang kedua di 25 Mei. Dan pada tanggal 20 sampai tanggal 25 Mei cenderung banyak pertambahan kasus baru dikarenakan banyak orang yang tidak mentaati peraturan PSBB dan masih banyak orang yang keluar rumah demi mencari pakaian baru ataupun makanan persiapan buat lebaran. Dari grafik ini terdapat juga beberapa hari yang tidak ada penambahan kasus positif corona di Kota Bogor, dan 2 hari terakhir tanggal 11 dan 12 Juni tidak ada penambahan kasus ya. Ini menunjukkan kalau jika PSBB dilakukan dengan tepat sebenarnya bisa mengurangi rantai penyebaran COVID-19. Dari data yang kita dapatkan, kita akan masuk ke website atau alamat di internet netlogo.covid19 untuk melakukan simulasi penyebaran COVID-19 di Kota Bogor. Ya, di sini kita udah masuk ke websitenya. Kita tinggal isi sesuai dengan data yang kita dapatkan. Jadi data yang saya dapatkan di sini saya bersumber dari website Kota Bogor, ayobogor.go.id. Yang pertama, di lingkungan sekolah kita masukkan sebanyak 5 orang. Kemudian di lingkungan pekerja, data yang saya dapatkan sejumlah 60 orang. Di lingkungan perkantoran sebanyak 37 orang. Di angkutan umum atau di bus takers sebanyak 23 orang. Dan di kafe ataupun tempat makan sebanyak 28 orang. Jika kita sudah memenuhi data di atas, kemudian kita pindah ke sampingnya, dan kapasitas hospital atau kapasitas rumah sakit di Kota Bogor dari data yang saya
ditelusuri sebanyak 12 orang per satu rumah sakit dengan transmission probability-nya sebesar 20% dan severe case ratio atau rasio kasus parah sebesar 10%. Kemudian probabilitas atau kemungkinan orang yang meninggal karena sakit parah yang sudah dirawat di rumah sakit sebanyak 23%. Kita akan isi 23% di sini. Dan orang yang meninggal di rumah kita dapatkan 0%. Oke, kemudian kita akan klik tone. Setelah klik tone sudah berjalan atau loadingnya sudah selesai, kita akan run ya. Karena PSBB dilakukan selama 30 hari, kita akan melakukan run sebanyak 30 hari atau sebulan, dan data yang kita dapatkan adalah sebagai berikut. Ini data setelah di net COVID-19. Ini data yang kita dapatkan. Grafiknya cenderung stabil ya. Grafik cenderung stabil, baik yang terinfeksi berwarna merah, yang terinfeksi berwarna oranye, yang parah berwarna merah, dan yang sembuh berwarna kuning. Di sini cenderung sama karena selama masa PSBB lonjakannya tidak terlalu besar atau tidak terlalu tinggi. Dan hasil simulasinya akan kita lihat di sini, hasil simulasi penyebarannya. Hasil simulasi penyebarannya sebagai berikut. Terdapat beberapa penyebaran di sini, kita bisa perhatikan. Jadi selama masa PSBB banyak orang yang dalam kondisi negatif ya, yang berwarna hijau. Ada yang terinfeksi yang berwarna oranye, yang kita zoom. Dan ada beberapa di sini, 3 orang berdekatan, dan ada yang sembuh yang berwarna kuning. Jadi sebenarnya kalau yang terinfeksi, yang sembuh, dan juga yang sakit parah, ini ada beberapa faktor. Bisa juga karena mereka masih bekerja selama masa PSBB yang membuat mereka jadi banyak kontak langsung dengan orang lain. Ini yang menyebabkan resiko penularan COVID-19 di Kota Bogor masih belum bisa stabil atau belum bisa menekan di angka 0. Dari hal ini, dari data ini, kita akan kembali ke jurnal yang sudah kita buat. Dengan data di atas, kita ambil kesimpulan. Dari hasil simulasi dengan model ISR menunjukkan adanya laju penurunan kasus COVID-19 di Kota Bogor. Hal ini menunjukkan jika efektivitas PSBB di Kota Bogor itu terbilang cukup baik, karena penambahan kasus baru tuh bisa ditekan dan bisa mencapai angka 0. Ya, cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri pembahasan tentang ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.